Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa Allah curahkan rahmat dan taufik serta nikmat pada kita semua sehingga kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dengan asbab ini Allah kabulkan, Allah mudahkan. Kemudian juga Allah jadikan kita min ahli husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika in kana laka malun fihi zakatu bi ikhraji zakati thayyibatun biha nafsika khashidan biha wajhullahi mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtihi min ghairi ta'khirin fa in fa'alta dhalika durta 'alaika al-barakat wa tadha'afta ladaika anwa'al khairat wa sara malikun fi hirsin Ahwasara malika fi hirsin min jamil afati wa alaika bitamyiz zakati thumma bitafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya wa dhalika an ahadahum la yumazizu zakata an malihi walakin yasiru kullama sadifan mustahiqqan a'tahu qistan wa hasabbahu hatta yastawfal qadral wajib wala ta'kul min samarika. Ini anjuran-anjurannya. Dan hendaknya atas kalian jika kalian memiliki harta fihi zakat yang di dalamnya sudah ada kewajiban untuk zakat, bi ikhraji zakati thayyibatun biha, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya sebagai kebaikan, kebersihan dengan zakat tersebut nafsika, jiwa kamu, qashidan biha wajhullah, yang diniatkan, dimaksudkan dengan zakat tersebut hanya untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha, segera ditentukan zakatnya kemudian dipisahkan inda huduri waqtihi, ketika sudah datang waktu mengeluarkan zakat, waktu punya harta untuk zakat, min ghairi ta'khirin, tanpa menunda-nunda. Fa in fa'alta dzalika durta 'alaikal barakah, jika engkau mengerjakan hal tersebut maka engkau akan dikelilingi dengan keberkahan-keberkahan, wa tadha'afta ladaika, dan Allah akan lipat gandakan bagimu anwa'al khairat, bermacam-macam kebaikan. Wa syara malika fi hirzi min jamil afat, dan akan menjadi hartamu itu dalam lindungan, dalam penjagaan, min jamil afati, dari segala macam bahaya, dari segala macam bencana. Walaika bitamyiz zakat thumma bitafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'd abna'id dunya. Dan hendaknya engkau sama, yaitu menentukan zakatnya kemudian memisahkannya, dan jauhilah apa yang dikerjakan sebagian orang-orang yang menjadi anaknya dunia, orang-orang yang mencintai dunia, yang menganggap dunia itu milik dia, bukan dari Allah. Bahwasanya salah satu di antara mereka la yumazizu zakat an malihi, tidak menentukan zakatnya dari hartanya, tidak menentukan dan tidak memisahkan. Walakin yasiru kullama sadifan mustahiqqan a'tahu qistan wa hasabahu hatta yastawfal qadri al-wajib. Akan tetapi
dikeluarkannya nanti ketika sudah datang waktunya buru-buru. Dan perhitungannya juga perhitungan bukan perhitungan sesuai syariat, akan tetapi sesuai kehendak sendiri. Wala taqulu min samrika wa ziraika alladhi yaji'u nasaban indal hasadi ba'da budui salahihi hatta ta'lama al-qadra al-wajiba minhu. Jangan engkau memakan buah-buahanmu ataupun hasil pertanian kamu yang telah datang satu nisabnya ketika sudah waktunya panen, sehingga engkau mengetahui ukuran wajib zakatnya berapa. Jika engkau ingin memakannya, maka makanlah yang sesudah dibagikan, maksud saya sudah dipisahkan zakatnya berapa. Dan jangan memakan harta bagian zakat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha paham berapa bagiannya. Jika ketika kita tidak membayarkan zakatnya, ada saja hal-hal kejadian yang kata orang bikin apes gitu ya. Lagi naik mobil, bawa mobil, lupa bayar zakat, tiba-tiba kesenggol mobilnya, jebret. Masuk bengkel, ternyata biayanya sama persis dengan zakat yang harus dikeluarkan. Itu biasanya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna man yahtala fi isqati zakati bihibatin wa nahwiha aw yu'tiha ghairal mustahiqina ma'al ilmi aw yufariquha ala muqtadal hawa kalladhi yakhussu bi yata'iha man ya'udu ilaihi minhu naf'an ajilan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna man yahtala fi isqati zakat, bahwasanya orang yang berusaha untuk menghilangkan kewajiban zakatnya, mengabaikan, menggampangkan dalam hal zakat, sehingga ingin digugurkan zakatnya, diganti dengan bukan zakat tapi diganti dengan bihibatin, diganti dengan sekedar pemberian saja sebagai ganti zakat, padahal nggak bisa. Wa nahwiha, atau semacamnya, au yu'tiha ghairal mustahiqina ma'al ilmi, atau memberikan zakatnya tersebut kepada orang yang bukan mustahiknya ma'al ilmi, padahal dia tahu mustahik zakat itu siapa saja, ukuran wajib zakat berapa saja, tapi dia berusaha memberikan zakat tersebut tapi dengan bukan dengan ketentuan yang seharusnya yang Allah tentukan. Ayu fariquha ala muqtadal hawa, dan memisahkannya bagian zakat tersebut sesuai dengan hawa nafsunya saja, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Yakhussu bi yaqaiha min ya'udhu ilaihi minhu naf'un ajilan, dan mengkhususkan pemberian zakat tersebut bukan kepada mustahiknya, akan tetapi diberikan kepada orang yang akan mendatangkan manfaat dengan segera. Contoh, harta zakatnya dia keluarkan dijadikan sebagai hadiah, atau apa bahasa sekarang? Kalau diberikan pejabat tuh, diberikan kepada kepala desa supaya dapat izin apa gitu. Padahal harta zakatnya dijadikan seperti itu sebagai hadiah, pemberian, maka itu diberikan bukan kepada mustahiknya supaya mendatangkan manfaat segera, biar proyeknya
mulus, biar proyeknya dapat izin menggunakan harta zakat. Dipisahkan tapi diberikan bukan kepada yang harusnya menerima zakat tersebut. La yakhruju minad dunya hatta yu'adzibullahu bimalihi. Mereka orang-orang tersebut tidak akan keluar dari dunia, tidak akan meninggal sampai Allah siksa dengan hartanya. Wal azabul akhiratu akbar, dan sungguh azab siksa akhirat itu lebih besar. Law kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka semua mengetahui. Wa idza kana hadza halun min man yakhrujuha ala ghairil wajhil masyru', fa kaifa yakunu halun man la yakhruju zakata ra'san. Jika keadaan tersebut diberlakukan kepada orang yang mengeluarkan zakat yang tidak sesuai dengan aturan syariat, mereka dapat siksa. Fakaifa, maka bagaimana yakunu halun man la yakhruju zakat, bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan zakat saja dengan seenak sendiri mendapatkan azab Allah dengan hartanya ketika masih hidup di dunia. Bagaimana dengan keadaan orang yang tidak mengeluarkan zakat dengan sengaja? Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka lah orang-orang yang menjual, orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka sungguh tidak akan beruntung perdagangan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Faqad taqarrara anna mani'az zakati qarinun tarikus sholati fi syarri, dan sungguh telah ditetapkan bahwasanya orang yang enggan membayar zakat itu, qarinun itu adalah temannya tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, fi syarri, dalam keburukan. Artinya dua-duanya dalam keburukan. Orang meninggalkan zakat dengan orang meninggalkan sholat sama-sama dalam keburukan. Lain halnya orang yang tidak mampu untuk bayar zakat, maka dia menjadi mustahik. Faqad qatala Abu Bakrin mani'uz zakati wa samahum ahlur riddah, dan sungguh telah membunuh, telah dibunuh, telah ditumpas oleh Sayyidina Abu Bakar, siapa orang-orang yang enggan bayar zakat, wa samahum ahli riddah, dan mereka disebut sebagai ahli riddah, ahli murtad, orang-orang murtad. Ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pertama kali menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, hal yang pertama beliau hadapi, tantangan besarnya adalah sebagian umat Islam kembali kepada kemurtadan. Sebagian umat Islam kembali kepada agamanya yang dahulu. Di antaranya orang-orang yang enggan bayar zakat, karena di antara mereka menganggap zakat itu adalah pajak yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Padahal zakat itu merupakan kewajiban dari Allah SWT. Mereka enggan bayar zakat karena pikirannya begitu, dan tidak mau bayar zakat. Akhirnya ketika Khalifah Abu Bakar, diperangi mereka semua sehingga kembali lagi Islam.
Dan diajarkan maksudnya bahwasanya zakat itu bukan pajak. Zakat dengan pajak beda sekali. Dan ketika masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, empat khalifah itu tidak ada namanya pajak, adanya zakat. Zakatnya dikumpulkan, diletakkan ke Baitul Mal dan menjadi pusat keuangan negara Madinah ketika itu untuk membayar honor para pejabat, juga menjadi sarana pertolongan bagi kaum-kaum muslimin yang lemah-lemah, yang miskin-miskin, karena dikelola dengan baik. Zakat itu seperti itu. Kalau pajak itu dikenakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan orang-orang Islam. Namanya jizyah bahasa Arabnya. Sehingga berputar di situ. Nah, ketika zaman Khalifah Abu Bakar, tantangannya adalah mereka umat Islam yang kembali enggan bayar zakat. Apa hukumannya? Adalah mereka diislamkan kembali. Kalau tidak mau ya sudah. Karena hukuman orang murtad itu adalah dibunuh. Wa 'alaika bi ikhrajiz zakatil fitri anka wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu fadzalika in istata'ta. Wa 'alaika, dan hendaknya atas kalian bi ikhrajiz zakatil fitri, untuk mengeluarkan zakat fitrah, angka dari diri kamu sendiri, wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu wa dzalika in istata'ta, dan untuk orang-orang yang ada dalam kewajiban kamu memberikan nafkah, wa dzalika in istata'ta, dan itu jika engkau mampu, zakat fitrah. Wa 'alaika bil iktsari minas shadaqati wa bitasadduqi 'alal arhami al-muhtajina wa ahlil khair al-mukillina khususan fa inna shadaqata tuzakku wa yazidu thawabuha biwad'iha fi mithli hadzal mawadi'. Selanjutnya adalah setelah zakat yang wajib kita keluarkan dari harta kita dan juga zakat fitrah, hendaknya kita juga mengeluarkan sedekah, memperbanyak sedekah kepada siapa? Alal arham, kepada saudara-saudara kandung. Sedekah yang baik yang pertama dilakukan adalah bukan kepada orang lain, tetapi kepada saudara-saudara kandung kita, kakak kita, adik kita yang masih dalam kekurangan, maka kita harus memperbanyak sedekah kepada mereka. Ayatnya wa atidzal qurba haqqahu wal miskin, dan hendaklah kalian berikan haknya zal qurba, orang-orang terdekat dengan kamu, wal miskin, baru orang-orang miskin. Jadi kalau kita punya niat sedekah, lihat dulu abang-abang kita, adik-adik kita, paman-paman kita masih butuh tidak sedekah. Kadang ayatnya seperti itu. Jangan sampai orang lain dulu. Kalau sudah saudara-saudara kita sudah cukup semua, baru wal miskin, kemudian orang-orang miskin. Jangan sampai lebih mengutamakan orang lain, tapi keluarga sendiri malah dibuat susah. Pertanyaannya, kenapa orang lebih senang bersedekah pada orang lain? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu? Kenapa lebih senang? Karena
dengan bersedekah pada orang lain mendapatkan pengakuan. Itu namanya ada unsur riyanya. Maka kata Allah, ayatnya jelas. Supaya terhindar dari riya, keluarga dekat dulu. Fa inna shadaqah tuzakku wa yazidu thawabaha. Karena sunnah sedekah tadi bisa membersihkan juga bisa menambahkan pahala biwad'iha fi mithli hadzal mawadi, dengan menunaikannya persis dengan tempat seperti itu, bukan dengan orang lain dulu. Banyak orang-orang yang sukses itu baik secara materi, keduniaan, di antara mereka adalah orang-orang yang bayar zakat dengan ketentuan yang benar-benar. Dan orang-orang tersebut orang-orang yang senang bersedekah. Biasanya para pengusaha sukses seperti itu. Orang yang menyenangkan kedua orang tuanya, orang yang menyenangkan keluarganya, anak istrinya, menyenangkan saudara-saudaranya, biasanya usahanya sukses. Tapi sebaliknya, usahanya gagal karena unsur-unsur tadi dilalaikan. Sama orang tuanya pelit, sama anak istrinya banyak bohongnya, maka usahanya gagal terus. Wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima yu'izzu 'alaika litanalul birri. Kemudian setelah sedekah, memperbanyak sedekah pada keluarga, adalah kita hendaknya bersedekah dengan apa yang kita sayangi, dengan apa yang kita sukai, dengan apa yang kita cintai. Sedekahnya seperti itu. Sehingga engkau akan mendapatkan albir, kebaikan yang sempurna. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagaimana sabda Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra. Kamu tidak akan pernah, ini lan, kalau dalam ilmu nahwu an lan idzan kai. Lan itu harfun nasbi. Beda dengan la. La artinya tidak, kalau lan tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Dalam ayat lain tentang poligami, walan ta'dilu walau harastum. Bagi para bapak yang pengen berpoligami, ayat pertamanya di surat An-Nisa, silakan nikahi wanita-wanita masna wa thulatha ruba. Syaratnya adil. Tetapi di ayat berikutnya ada penjelasan walan ta'dilu walau harastum, dan kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil walau harastum, walaupun sudah berusaha. Tuh ayatnya sudah begitu. Jadi kalau pengen berpoligami, lihat ayat itu. Kalau pengen ikut sunnah Nabi, ya kata Gus Baha, tunggu istri pertamanya meninggal dulu. Istri pertama meninggal, baru nikah lagi. Kalau pengen sunnah. Nah di sini walan tanalul birra, tidak akan pernah kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu ma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Di surat Al-Baqarah ada lagi, ketika kalian ingin berikan yang orang lain, maka berikanlah yang bagus, bukan yang ngelihatnya itu nggak seneng baru dikasih orang. Kalau ngasihnya hal-hal yang tidak kita sukai, ya baik saja, tapi tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Padahal Allah memberikannya pada kita semua yang terbaik.
Karena pernah diceritakan Ustadz saya, Allah yarham Ustadz Sajjad itu, ketika bulan puasa, masuk bulan puasa, beliau beli sarung, bagus sarungnya, dan seneng banget dipakai. Buat raweh, pokoknya pakainya seneng, saking senengnya. Menjelang lebaran itu beliau lagi duduk di teras rumahnya, duduk santai, tiba-tiba datang orang minta, Pak, minta Pak. Allah yarham Ustadz Sajjad bilang, minta apa? Saya minta sarung Bapak, sarung yang paling dia sukai. Waduh, ntar, ini udah saya pakai, saya ambil yang di dalam aja yang banyak. Gak mau Pak, maunya sarung yang itu. Yang mintanya ngerti lagi sarung bagus, mungkin harganya sekitar 500 ribuan. Ngerti dia. Nanti Pak, ini udah dipakai, nggak apa-apa Pak. Akhirnya ya udah dia masuk ke dalam, dia lipit, sarungnya dikasih. Ya buat Bapak. Yang kamu sukai, yang kamu sayangi. Setelah lebaran, datang muridnya, datang dari Korea, bawa 10 sarung seperti itu sebagai hadiah. Padahal dia ngasih itu kan namanya orang paling disukai, ngasihnya rada berat, akhirnya dikasih aja. Nah, makasih Pak ya udah pulang. Pas lebaran biasa muridnya pada datang silaturahmi, yang pulang dari Korea bawa 10 bungkus. Nah, ini oleh-oleh saat ngobrol pulang. Nggak tahu tuh pas masuk kamar dibuka. Ini sarung yang saya seneng nih. Allah balas 10 kali lipat. Wabil ithari ala nafsika indal hajati litasira minal muflihin. Dan rasakan terhadap jiwa kamu ketika butuh, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kalau lagi suntuk, ya udah cari apa yang kita sukai, infakkan, berikan pada orang yang tepat. Ini sama kisahnya dengan kisah Sayyidina Ali qarul wajah, ketika istrinya Sayyidah Fatimah lagi ngidam pengen buah apel, bang saya pengen apel. Akhirnya dia cari, pergi ke pasar nyari, beli apel 1 karena emang harganya sesuai dengan uangnya Sayyidina Ali yang bagus, dibeli 1. Dan satu-satunya itu nggak ada lagi. Pas pulang di tengah jalan ketemu pengemis yang belum makan selama 2 hari. Ya Ali, berikan buat saya lapar. Aduh bagaimana ini? Ini apel satu-satunya, nggak ada lagi. Istri saya lagi ngidam. Tapi ya sudah, kasihkan aja. Ikhlas, pulang. Ya pulang, Siti Fatimah nanya, bang, mana apelnya? Ya ceritain apa adanya. Katanya 2 hari belum makan ya. Akhirnya saya kasihkan ke beliau. Selang beberapa menit kemudian ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, salam. Ada yang nganterin, ini ada buah apel dari sahabat Anu. Alhamdulillah, pasti buka isinya 9. Kok 9? Harusnya berapa? 10 tuh. Harusnya 10, kenapa 9? Dimakan 1 di jalan. Karena Allah firman-Nya nih, ya asyri amsalihah, 10 kali lipat. Wabil asrari bisodaqati, dan dengan rahasia sedekah, faina sedekah sirrun tudfi'u ghadabir rabb. Nah, ini asrar artinya apa? Wabil asrari bisedekah, dengan merahasiakan sedekah. Ketika kita sedekah dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, jangan diumumkan. Karena hadis nabinya itu, ketika engkau memberikan sesuatu, tangan kanan memberi, tangan kirinya ngumpet. Maksudnya apa? Supaya enggak ngeliat.
tangannya aja yang kiri nggak boleh lihat, apalagi orang lain. Ini namanya sedekah yang sir. Karena sungguhnya sedekah yang dirahasiakan itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fatadha'afu 'ala shadaqatil 'alaniyah bisab'ina dhi'fan, dan Allah lipat gandakan sedekah yang dirahasiakan itu atas sedekah yang diumumkan dengan 70 kali lipatan. Jadi kalau orang yang sedekahnya diumumkan, ya dibolehkan saja. Barangkali bisa menjadi motivasi bagi yang lain, nawaitunya seperti itu, dibolehkan. Akan tetapi orang yang merahasiakan sedekahnya lebih baik dan pahalanya 70 kali lipat dibanding yang sedekah diumumkan. Wa tusallimu min tatarrukur riya al-mufsid lil a'mal, dan menyelamatkan engkau dengan sedekah yang dirahasiakan itu, menyelamatkan engkau dari apa? Dari jalan riya. Wala tukhayyabu sa'ilan waqafa bi babika wala an tu'tihi thamaratun famadudaha fa innahu hadiyatullahi ilaika fa illam tajid ma tu'tihi fahsin ruddahu fi layinin minal qawli wa jamilin minal wa'di. Wala tukhayyib, jangan biarkan yang berdiri di depan pintu kamu walau antu'tihi tamratun, walaupun hanya memberi satu biji kurma. Jangan sampai ada orang berdiri ngemis depan pintu kita biarkan. Kalau kita nggak punya, samperin, punten, lagi nggak ada, besok lagi ya, insya Allah ada. Kenapa bisa dikatakan begitu? Di sini penjelasannya adalah fa innahu hadiyatullahi ilaika, karena sungguhnya pengemis tersebut adalah hadiah dari Allah kepadamu. Hadiah apa? Hadiah mengirimkan pahala. Jalan Allah ngirim kepada kita untuk supaya kita punya pahala dengan sedekah terhadap pengemis yang datang ke depan rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.